Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim Susanto dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas reguler A paralel 1. Di sini saya akan mereview buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 bab 3 yang berjudulkan Munafik dan Keras Hati Tak Akan Pernah Maju. Profil bab 3 ini bertujuan untuk mempelajari siswa agar diharapkan dapat memahami pengertian munafik dan keras hati, mengidentifikasi ciri-ciri munafik dan keras hati, mengerti akibat munafik dan keras hati dalam kehidupan, mengembangkan sikap dan perilaku yang positif untuk menghindari munafik dan keras hati. Aktivitas pembelajaran bab ini dapat diikuti dengan pembelajaran seperti yang pertama, diskusi kelompok tentang ciri-ciri munafik dan keras hati. Yang kedua, presentasi tentang akibat munafik dan keras hati dalam kehidupan. Yang ketiga, tugas individu untuk membuat refleksi tentang pentingnya memiliki sikap dan perilaku yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang terakhir, kegiatan kelompok untuk membuat poster atau spanduk tentang pentingnya menghindari munafik dan keras hati. Isi bab 3 ini mengenai pengertian munafik dan keras hati. Munafik adalah seseorang yang memiliki sifat tidak jujur dan tidak tulus dalam berbicara dan berperilaku. Mereka seringkali berbicara dengan kata-kata yang manis, tetapi memiliki niat yang tidak baik. Kemudian keras hati. Keras hati adalah seseorang yang memiliki sifat tidak peduli dan tidak memperhatikan perasaan orang lain. Mereka seringkali bersikap kasar dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ciri-ciri, kemudian ada ciri-ciri munafik dan keras hati. Ciri-ciri munafik adalah yang pertama, berbicara dengan kata-kata yang manis tetapi memiliki niat yang tidak baik. Yang kedua, tidak jujur dan tidak tulus dalam berbicara dan berperilaku. Yang ketiga, seringkali berbohong dan berdusta. Yang keempat, tidak memperhatikan perasaan orang lain. Cara menghindari munafik dan keras hati adalah 1. Berbicara dengan jujur dan tulus. 2. Memperhatikan perasaan orang lain. 3. Tidak berbohong dan berdusta. 4. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian kelebihan dan kelemahan bab 3 ini. Kelebihan dari bab 3 ini, yang pertama, materi yang relevan, membahas tentang munafik dan keras hati yang merupakan topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penjelasan yang jelas. Penjelasan tentang munafik dan keras hati disampaikan dengan mudah dan dapat dipahami. Yang ketiga, contoh yang relevan. Contoh-contoh yang digunakan untuk menjelaskan munafik dan keras hati sangat relevan dan membantu siswa memahami materi lebih baik. Kelemahan dari bab 3 ini ialah kurangnya contoh yang lebih luas. Contoh-contoh yang digunakan untuk menjelaskan munafik dan keras hati kurang luas dan tidak mencakup aspek kehidupan. Kemudian, kurangnya penjelasan tentang cara mengatasi munafik dan keras hati. Penjelasan tentang cara mengatasi munafik dan keras hati kurang jelas dan tidak mencakup semua aspek. Dan yang ketiga, kurangnya aktivitas pembelajaran yang interaktif. Aktivitas pembelajaran yang interaktif kurang ada sehingga siswa tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Solusi dari bab 3 ini adalah yang pertama, menambahkan contoh yang lebih luas. Menambahkan contoh-contoh yang lebih luas untuk menjelaskan munafik dan keras hati dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, menjelaskan cara mengatasi munafik dan keras hati dengan lebih jelas. Dan yang ketiga, menambahkan aktivitas pembelajaran yang interaktif
menambahkan aktivitas pelajaran interaktif dapat membantu siswa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan memahami materi dengan lebih baik. Analisis dari bab ini adalah bab 3 munafik dan keras hati tak akan pernah maju, membahas tentang bagaimana munafik dan keras hati dapat menghambat kemajuan dan kesuksesan seseorang. Analisis ini menunjukkan bahwa munafik dan keras hati dapat menyebabkan yang pertama, kehilangan kepercayaan. Munafik dan keras hati dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari orang lain yang dapat menghambat kemajuan dan kesuksesan. Yang kedua, kerusuhan dalam hubungan. Munafik dan keras hati dapat menyebabkan kerusuhan dalam hubungan dengan orang lain yang dapat menghambat kemajuan dan kesuksesan. Dan yang ketiga, kegagalan dalam mencapai tujuan. Munafik dan keras hati dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang dapat menghambat kemajuan dan kesuksesan. Kemudian kaitan dengan keadaan saat ini, yaitu yang pertama, krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan yang terjadi di berbagai negara dapat dianggap sebagai akibat dari munafik dan keras hati. Yang kedua, kesusahan dalam hubungan. Kerusuhan dalam hubungan yang terjadi di berbagai negara dapat dianggap sebagai akibat dari munafik dan keras hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, kegagalan dalam mencapai tujuan. Kegagalan dalam mencapai tujuan yang terjadi di berbagai negara dapat dianggap sebagai akibat dari munafik dan keras hati. Kesimpulan dari bab 3 munafik dan keras hati tak akan pernah maju dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 12 karya Dr. Andes Rohmat Kozi dan Dr. Andes Sudoro adalah munafik dan keras hati adalah dua sifat yang dapat menghambat kemajuan dan kesuksesan seseorang. Munafik dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan, kerusuhan dalam hubungan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Keras hati dapat menyebabkan kerusuhan dalam hubungan, kegagalan dalam mencapai tujuan, dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari munafik dan keras hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki sifat yang baik seperti jujur, sabar, dan peduli terhadap orang lain, kita dapat mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam kehidupan. Dalam Islam, munafik dan keras hati dianggap sebagai dosa besar yang menyebabkan murka Allah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menghindari munafik dan keras hati dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.